Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa beneran nih, jawab salam aja nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa aja dicantolin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Umi Rini selaku ketua tahajud call, mudah-mudahan syiar Islamnya istiqomah. Ibu-ibu semua yang hadir, yang saya sayangi dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha luar biasa. Kita disampaikan pada bulan Ramadan hari ke-6 ya. Hari ke-6 gitu. 6. Kalau saya hari pertama baru puasa katanya. Tapi saya puasa terus dari awal ya, meskipun tetap ya, karena anak-anak kan puasa ya, tetap sahur, tetap puasa. Tapi masya Allah, ruh puasa-puasaan sama puasa beneran tuh beda. Beda, masya Allah. Masya Allah, di bulan Ramadan penuh berkah ini ya, kita patut ya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara kita yang tidak bisa merasakan bulan puasa karena sakit ya, dikasih Allah nikmat sakit. Banyak saudara kita yang tidak bisa melaksanakan puasa karena harus memenuhi kewajiban ya, pekerja itu bukan mereka sengaja nggak puasa ya, kadang-kadang jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata ya, kadang-kadang mereka tuntutan ekonomi sehingga kadang puasanya itu tidak kuat. Nah, saya pernah mengadakan penelitian ini khusus tukang-tukang yang buat jalan itu ya, yang buat yang lagi ngecor kayak gitu ya, ternyata mereka itu banyak yang berpuasa tapi banyak yang mokel karena nggak kuat gitu. Nah itu masya Allah ya, jadi ya supir dan sebagainya. Maka masya Allah kita bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan ya. Kalau kita ngomong kekurangan ya pasti ada, tapi nikmat Allah itu jauh lebih banyak sebagai pengingat diri saya pribadi ya. Kadang kalau kita kembali meneladani para nabi-nabi kita, masya Allah, tidak ada satupun yang mengajarkan untuk mengeluh ya, tidak terima. Kadang apa ya, bahkan kita tahu nabi yang diuji dengan penyakit yang luar biasa itu tidak berdoa kepada Allah untuk minta sembuh ya. Betapa malunya ya, karena begitu banyak nikmat yang sudah diberikan tapi kita melihat kekurangan kita seperti itu. Insya Allah kita akan cas kembali ya ilmu kita untuk jadidul iman, memperbaharui iman, ziyadatul ilmi, untuk menambah ilmu kita, yaitu kenapa kita harus mengecas iman, menambah ilmu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diakui atau tidak, seringkali banyak hal dalam pikiran kita, dalam melalui hari-hari kita itu menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang ada dalam pikiran dan hati kita itu lebih banyak masuk dunia
daripada rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering iri kepada mereka yang Masya Allah ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan menangis, ya, karena faham makna, karena begitu dekatnya dengan Allah, sehingga merasa ketika membaca Al-Quran itu dinasehatin langsung oleh Allah. Nah itu syekh di Masjidil Haram itu kenapa menangis? Karena itu ini loh janji Allah, ini ancaman Allah, ya, ini loh dunia, gitu, digambarkan semuanya. Beliau-beliau ini faham maknanya, hatinya sangat dekat dengan Allah, sehingga baca ayat-ayat Al-Quran itu bukan seperti baca huruf-huruf, mohon maaf, yang sering kita baca, yang hanya sekedar membaca. Bahkan itu pun sudah bernilai pahala, ya, sudah bernilai pahala. Nah, kenapa bulan Ramadan itu sangat mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran, ya. Dalam surat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dari ayat ini saja kalau kita memaknai Quran itu diturunkan bulan Ramadan sebagai petunjuk. Nah, kalau kita di bulan Ramadan ini, ya, tidak merasakan petunjuk Allah itu datang, berarti hati kita ini sudah sangat sakit, ya, sangat sakit dengan ma'asil qulub, penyakit-penyakit hati yang sudah banyak sekali dalam hati kita, sehingga tidak merasakan petunjuk Allah di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran ini. Bahkan kadang iya kadang tidak untuk baca Quran itu, merasa Quran itu sebagai kitab yang kita baca hanya untuk keuntungan kita saja. Kalau butuh kita baca, kalau enggak gitu. Kadang orang sedih baca Quran, orang minta sesuatu hajat baca Quran. Sebenarnya bukan itu, ya. Dalam kondisi apapun Quran itu memang sebagai petunjuk kita. Kalau kita nggak baca, gitu, bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Bahkan banyak orang yang baca saja nggak mendapatkan petunjuk. Itu tadi, seakan-akan hanya deretan-deretan huruf biasa yang kita baca, yang itu sebenarnya bernilai pahala, tapi juga apa, petunjuk juga, gitu. Maka Masya Allah, orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran itu man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, satu huruf dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Masya Allah, ya. Kita membaca satu surat Al-Baqarah, berapa huruf Al-Baqarah itu? Ya, banyak sekali, ya. Itu kalau dilipat gandakan. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengucapkan alif lam mim harfan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun harfan, walamun harfan, wal mimu harfan. Itu 3 huruf berarti 30 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau orang bertanya, baca apa sih doa yang terbaik? Saya ingin ini, saya ingin ini, apa amalannya, apa ijazahnya? Baca Quran, nggak ada lagi. Al-Quran itu yang terbaik, itu Al-Quran. Maka Quran itu diwariskan oleh Allah dalam dada para sahabat, ya, yaitu dalam hafalannya, bukan dalam lisannya, tapi dalam pikirannya, dalam hatinya, itu semua ada Al-Quran. Nah, kalau kita Al-Quran itu kalau ngelihat mushaf, nah itu Quran, gitu. Tapi kalau sahabat itu enggak.
Quran itu ketika ada semua kejadian itu semua ada dalam Al-Quran, sehingga tidak heran, tidak gumunan gitu, tidak berbicara masalah dunia itu kok begini, karena semua sudah digambarkan dalam Al-Quran ya. Bahkan nauzubillah mau melakukan dosa pun Al-Quran itu mengingatkan, syifa warohmah ya, dia itu suatu obat rahmat yang selalu mengobatin hati kita, yang selalu merahmati hidup kita ya, sehingga mau pikiran pun kita mau ngeluh itu ya Allah, Quran ini sudah mengingatkan kita dalam kisah-kisah para anbiya itu. Maka itu masya Allah kejelekan-kejelekan ya, penyakit-penyakit hati kita ini harus kita kubur ya, harus kita banyakin kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas syai'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Jangan ditambah lagi dengan apa? Dengan keluhan-keluhan kita di dunia ini ya Allah. Memang dunia ini ya, ad-dunya mata'ul ghurur fala taghurrannakumul hayatad dunya. Dunia ini adalah kehidupan yang menipu, jangan tertipu dengan dunia. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu dasar asas pokok dari segala kesalahan. Itulah dunia. Maka ya jangan heran lah dunia itu, warna dunia itu seperti ini. Kok ada orang bilang kok masih ada ya yang kayak gini. Yang jangan heran, dunia itu memang begitu. Sekarang zaman fitnah sekarang itu sudah kembali ke zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah. Bahkan kita nggak heran ada negara-negara yang bukan menghalalkan apa dia di mana Thailand ya, yang sekarang boleh lawan jenis itu ya, boleh menikah dengan lawan jenis itu ya, melegalkan, bukan menghalalkan, melegalkan. Sekarang kan negara-negara barat sudah mulai, dan itu tinggal tunggu kehancurannya saja. Kita tidak heran. Itulah nanti di akhir zaman ini akan kembali ke zaman jahiliyah sebelum kiamat. Maka sejelek-jelek orang itu ketika masuk di zaman fitnah ini. Lah, ulama ini udah salah satu dicabutnya ilmu di dunia ini diambillah para ulama ini. Jadi banyak ulama-ulama sepuh yang sudah diambil sama Allah, diselamatkan dari fitnah zaman ini. Dan kita berada di hidup di zaman penuh fitnah ini, bagaimana? Beratnya bagaimana untuk memegang agama ini, berat sekali dengan ujian yang Allah berikan, yang sudah pernah diberikan Allah, dicontohkan kepada nabi-nabi kita. Yang dalam lisan kita itu harusnya adanya itu apa? Harusnya adanya kalimat thayyibah yang keluar. Alhamdulillah ala kulli halin ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi banyak diganti dengan kalimat-kalimat kita yang apa, seakan-akan tidak terima dengan apa, dengan ujian-ujian Allah. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Masya Allah, ini ayat apa, hadis sebagai penyemangat kita. Siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka ditulis sebagai apa? Pahala sholat sepanjang malam. Ya, pahala sholat sepanjang malam ya. Jadi man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin, siapa yang membaca Al-Qur'an 100 ayat di malam hari ya, maka kutiba lahu kunutun lailatin, dia ditulis sholat sepanjang malam. 100 ayat itu sedikit loh. Mungkin surah Yasin, Waqiah, Ar-Rahman ya, itu sedikit 100 ayat itu ya. Maka kita istiqomahkan itu. Malam ya, di malam. Ini hadisnya di malam. Tapi kan kita doa kita apa?
apa dalam doa setelah baca Quran itu, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk bisa membaca Quran tilawah di malam dan di siang hari. Bukan malam hari. Besok itu puasa sama Quran dua ya. Puasa sama Quran di hari kiamat itu akan memberikan syafaat. Jadi ini ada hadis sahih ya. Puasa sama Quran itu akan memberikan syafaat. Apa kesaksiannya? Puasa ini bersaksi sama Allah, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada hambamu ini yang menahan laparnya, menahan haus, menahan hawa nafsunya. Ada hawa nafsunya, bukan lapar dan haus saja. Yang menahan hawa nafsunya tadi. Banyak sekali rubba shaim. Banyak sekali orang puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi apa? Nafsunya ini tidak ditahan. Mau marah ya marah, mau protes ya protes, mau ngomong ya ngomong saja, tidak dipikir apakah nanti saya ngomong ini Allah ridho atau menghilangkan pahala puasa saya, atau menyakitkan orang di samping saya, atau macam-macam. Nah itu makanya apa, puasa tadi akan bersaksi buat orang, akan memberikan syafaat buat hamba yang bisa sukses menahan hawa nafsunya pada waktu puasa di siang hari ya. Meskipun siang hari, tapi bukan berarti malam hari terus boleh marah-marah juga itu ya. Yang kedua, Al-Quran itu akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat untuk menyelamatkan hamba ini karena dia tidak tidur malam membaca Al-Quran. Dan kalau baca Quran malam, mohon maaf, jangan di sofa yang empuk, jangan di kasur, jangan pakai bantal. Pertama itu Qurannya taruh di atas bantal pertama, ganti nanti digeser, ganti kepalanya gitu. Maka jangan di sofa yang empuk. Ambil sajadah. Caranya ambil sajadah di lantai, baca Quran, itu Allah ngelihat ya, Allah ngelihat. Nah ini memang dia benar-benar melawan hawa nafsunya. Tapi kalau di sofa kita pakai kipas angin, pakai AC gitu, adem, nah itu dah. Itu ini doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, jangan-jangan doanya. Qurannya pengantar jangan. Nah, ini masya Allah, Ramadan ini tamu yang datang begitu cepat. 2 minggu lalu kita ketemu bener ya, belum Ramadan ya, 2 minggu. Sekarang sudah Ramadan hari ke-6, cepat sekali. Dan itu jangan sampai dikasih kendor sedikit pun Ramadan itu ya, jangan sampai gitu. Apalagi kita melewatkan Ramadan itu dengan tanpa membaca Al-Quran. Baca terus, ya Allah gitu. Hati kita itu akan tenang, dikasih Allah petunjuk dengan Quran ini. Banyak apapun lah yang dalam hidup kita proses baca Quran, selesai baca lagi, selesai baca lagi gitu ya. Nah sampai baca Quran yang paling bagus kan dikatakan gitu, sampai hatam baca lagi dari awal. Ya, tapi itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Tartil itu maksudnya bukan lagu-lagu yang indah, bukan, tapi dengan tajwid ya, dengan hak hurufnya ya. Jangan terlalu cepet-cepet. Wah, ini di grup ada yang sudah hatam 5 kali. Nah, ibu-ibu langsung cepet gitu, nggak pakai bernafas baca Quran. Jadi banyak seperti itu. Nah, Masya Allah, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Ramadan ya, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu orang yang paling gemar memberi, paling karim. Ada orang misalnya, pokoknya orang ini rajin sedekah gitu ya. Tidak seperti Nabi. Nabi itu paling, pokoknya kalah angin berhembus tuh kalah gitu ya. Dengan apa? Dengan rasa gemarnya Nabi untuk bersedekah.
Ya, ahlan wa sahlan. Maju. Mari. Maju. Jauh-jauh dari mana? Dari Lombok Barat. Masya Allah. Ya, lanjut. Oke, Bismillah. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling gemar untuk melakukan kebaikan. Pokoknya dulu ada cerita, ya ini aja ya, satu aja cerita ini sudah menunjukkan Nabi itu orang yang paling baik gitu ya. Maksudnya apa? Ketika Nabi itu 3 hari tidak makan, ya mungkin sering saya ceritakan ya. Waktu Nabi pulang sama Aisyah diambilkan roti, ya, roti bukan kayak sari roti gitu ya. Roti Arab itu kasar dulu tuh ya. Jadi baru mau makan ada tamu. Siapa itu gitu. Terus ada tamu, udah Nabi makan saja dulu, saya akan bukain pintu. Tidak, saya mau tahu dulu siapa tamu itu gitu. Nah ini pelajaran juga bagi kita gitu ya. Kalau ada, karena tamu itu adalah dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamumu. Tidak pernah Nabi itu membiarkan orang yang bertamu itu menunggu, tidak pernah. Jadi salam sekali itu langsung pokoknya dipentingkanlah tamu itu. Jangan kalau itu misalnya orangnya yang membutuhkan kita, terus kita yang nggak baik sama tamu itu, atau sebaliknya kita yang butuh tamu itu kita cepet-cepet, enggak. Kalau Nabi itu semuanya butuh sama Nabi, tapi cepet sekali. Sebelum Nabi makan, Nabi nggak jadi makan, mau tahu dulu tamu itu siapa, karena setiap tamu Nabi itu pasti butuh kepada Nabi. Nah, benar. Dia mengatakan sudah 1 hari tidak makan apa-apa. Nabi 3 hari tidak makan apa-apa. Akhirnya Nabi dengar langsung, karena udah ngupingnya dari itu, karena ingin tahu dulu memang si tamu ini. Nah, baru Nabi langsung keluar, terus dikasihkanlah roti itu. Ya, gitu. Inilah sifat Nabi kita yang selalu benar-benar mengamalkan keimanan itu. Dan apa? Nabi itu bukan orang miskin ya. Nabi itu nasabnya kaya raya. Tapi secara ekonomi Nabi itu selalu berdoa sama Allah, Allahumma ahyana miskinan wa amitna miskinan. Tuh, jadikan hidup saya ini miskin, mati saya ini miskin. Siapa yang berani doa kayak gitu seperti doa Nabi itu? Nggak ada. Nabi itu hubul masakin, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir. Nabi itu faham nanti hisab di akhirat itu terlalu banyak, maka berdoa Nabi itu. Dan bukan berarti Nabi ini bisa kok Nabi itu jadi orang kaya. Kan zaman dulu Nabi presiden, bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Ya, Khadijah orang kaya banget kan? Paling kaya, tapi nggak mau jadi orang kaya. Kenapa? Tahu itu hisabnya itu sangat berat. Maka Nabi itu sering menahan lapar, perutnya sering ditindih dengan batu, sering pakai tali. Bukan berarti apa? Bukan berarti Nabi itu miskin, tapi Nabi itu ingin merasakan bagaimana sih. Nah, kita puasa itu seperti itu. Ya Allah, zuhur aja udah, ya kan, bunyi-bunyi loh perutnya kalau zuhur itu. Gitu. Kalau nggak puasa itu udah protes, tapi karena puasa pusing mau pingsan juga gitu ya, udah nggak fokus. Tapi karena puasa, ya Allah ternyata begini ya, banyak saudara saya itu yang tidak bisa makan, nunggu orang tuanya pulang dulu memberikan makanan. Ya Allah, terus apakah jiwa kita nggak terpanggil? Nah, itulah orang yang hanya puasa mendapatkan haus dan dahaga saja, yaitu tidak memikirkan. Jangan-jangan nauzubillah seperti yang disebutkan dalam surah
al-maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang enggak berpikir. Maka saya sering cerita juga di Arab itu kalau sudah bulan puasa itu namanya Maidatur Rahman. Mereka itu buka puasanya tidak di rumah tapi di masjid. Mau orang kaya maupun orang miskin, karena merasakan tadi, ya Allah. Setelah itu apa? Setiap Ramadan malaikat Jibril itu turun untuk apa? Yalqahu Jibril wa kana Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam fayudarisuhul Quran, mengajari Nabi Al-Quran, Masya Allah, setiap malam. Itu di malam bulan Ramadan. Maka bedakan Ramadan ini dengan bulan yang lainnya. Bedakan, jangan samakan. Jangan sekali-kali Ramadan itu malah membuat orang itu apa? Capek. Kadang orang kalah semangatnya. Siang itu capek karena lapar, lemes, malam lemes karena kenyang. Nah, itu terus. Jangan sampai itu menipu kita. Maka jadilah seorang muslim yang cerdas. Bagaimana siang itu supaya kita nggak lemes. Sahurnya, minumnya, itu semuanya diatur dari situ. Tidurnya, ya kan. Nah, malamnya juga gitu. Buka puasa itu makanya ada sunnahnya itu, air putih dulu, kurma dulu, nggak langsung ya, namanya kalau puasa kan gitu ya. Sepanjang jalan tuh yang dilihat itu apa, apalagi di grup, banyak banget ini, kepingin semua ini. Kepingin semua ini gitu. Imronnya udah tergoda ini, sudah lupa ini gitu ya. Nah itu kadang nauzubillah ngabuburit yang melalaikan gitu. Boleh nggak? Boleh juga, tapi jangan sampai mendekati maghrib. Yang maghrib itu waktu-waktu mustajabah untuk berdoa, malah marah-marah macet. Nah itu kan sudah kebalik. Nah itu ya, jadi tadi Quran, balik lagi Quran lagi ya. Coba dekatkan diri kita sama Quran di bulan Ramadan ini. Waktu saja, sebenarnya butuh waktu saja. Kan Ramadan ini banyak waktu kita, bener nggak? Banyak banget. Kalau di kantor pun nggak seperti bulan Ramadan loh, banyak nganggurnya gitu. Jadi itu baca Quran gitu ya. Nah itu biasakan, jangan sampai hanya di tangan kita, hanya di lisan kita. Quran tuh dalam pikiran kita, dalam hati kita. Quran tuh syafaat, manggil kita. Jangan kebalik. Orang yang dilaknat Al-Quran, dia itu ada aja disibukkan dengan dunia. Mau baca, ada aja. Mau baca, ini aja. Bukan kita nggak sempat, tapi Quran nggak mau kita baca. Karena sudah terlalu jauh kita sama Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Maka itu apa dengan tadarus ya. Ada kegiatan-kegiatan. Maka pagi sering ujian besar itu adalah di pagi hari setelah subuh. Ya, itu yang kita sampaikan. Sering ujian terbesar itu setelah sahur atau setelah subuh. Bener nggak? Kayak mata itu terkunci gitu. Ya, ngantuknya itu Masya Allah. Jadi bener itu, bagaimana cara kita? Jangan sampai juga di waktu-waktu mustajabah, orang-orang pilihan tuh ketika sahur itu dia membaca istighfar ya waktu sahur itu, karena ada malaikat yang mendoakan dosa-dosanya diampuni. Jangan kebalik, habis sahur langsung ngambil HP scroll, terus di channel TV, banyak channel TV yang melalaikan tuh habis sahur tuh, banyak yang ya ada gitu kan, maksudnya baik itu Instagram, TikTok ya. Pilih yang sudah jelas itu, jangan sampai kita lalai di waktu sahur itu, yang mana di sepertiga malam Allahu yanzilu ilas sama'i dunya, Allah langsung turun ke langit dunia dan melihat kita. Apa sih yang dilakukan hambaku ini? Apakah sibuk dengan HP-nya? Apakah sibuk dengan perdagangannya? Apakah sibuk dengan dunianya? Atau di sepertiga malam ini sibuk hati dan pikirannya kepada Allah. Nah itu yang dilihat sama Allah ya di bulan Ramadan. Maka tarbiyah yang berkelanjutan,
kalau kita konsisten. Jadi kadang kemarin semangat, terus kendur lagi. Udah berapa hari lupa lagi. Berapa hari tahu-tahu sudah hampir selesai ya. Cepat banget puasa itu. Mungkin siang ngerasa lama karena lapar. Enggak ada orang yang merasa lama puasa. Karena apa? Puasanya itu diisi dengan target-target membaca Al-Qur'an. Ya Allah, kok baru baca jam 8, kok sudah jam 10, padahal baru berapa juz gitu ya. Nah itulah yang benar-benar mengisi waktu dengan Al-Quran, Masya Allah. Nah selanjutnya adalah kita bahas tarawih atau qiyamul lail. Ya, tarawih sama qiyamul lail itu sebenarnya sama ya. Tarawih itu adalah qiyamul lail. Tapi istilah tarawih itu digunakan hanya pada Ramadan saja. Jadi ibu-ibu sholat tarawih itu sudah sholat qiyamul lail. Nah ya, di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Aisyah itu cerita, karena Rasulullah SAW yusolli fima baina ayyufragha min salatil isya wa hiya allati yad'un nas al-atama ilal fajri 11 rakaat. Nabi selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara sholat isya dan subuh yang disebut dengan atama hingga fajar itu sebanyak 11 rakaat. Terus bagaimana orang yang sholat 20 rakaat? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya apa? Qiyamul lail itu tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas. Caranya gimana? Yaitu 2 rakaat. Nabi juga pernah melaksanakan itu, yaitu 2 rakaat sampai berapa tidak terbatas. Itu, dan itu ikhtiar para ulama, yaitu 20 rakaat. Ya tentu Aisyah menjawab, meskipun Nabi itu sholat hanya 8 rakaat, 4 rakaat, terus witir 3 rakaat, jangan ditanya bagaimana panjang bacaannya dan bagusnya bacaan. Jadi meskipun 4 rakaat tapi bacaannya panjang. Ya sekarang nggak usah panjang-panjang juga gitu ya. Yang penting tumak ninah ya. Tumak ninah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sujud ya, ruku ya, berarti menempatkan pada tempat ruku itu. Belum sampai tepat ruku sudah sami Allahu liman. Nah itu tidak tumak nina. Padahal salah satu ya rukun sholat itu harus tumak nina. Ya jeda sesuai ya sujud gitu. Nah itu kalau yang lagi viral tuh 23 rakaat 7 menit jangan diikutin. Itu benar itu, dan sudah terlaksana bertahun-tahun, memang benar tuh. Gimana napasnya kan? Itu makanya benar-benar di Blitar ada 7 menit 23 rakaat, bayangkan. Ya jelas nggak ada. Orang kita sholat 4 rakaat 5 menit itu 5 menit ya, 4 rakaat 5 menit itu belum tumak nina banget gitu ya. Jadi memang kenapa sholat itu kan bukan menyelesaikan bacaan saja sebenarnya ya, jangan menyelesaikan bacaan saja sholat itu. Kalau bacaan itu pendek banget, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana, tapi makna dari sholat itu ya Rabbi firli warhamni ya, itu maknanya itu kan bukan hanya bacaan kita selesai sudah, tapi lisan kita baca, hati dan pikiran kita ingat kerjaan. Nah itu nggak sholat gitu. Karena sholat itu kan bainal abdi wa bainallah ya. Kalau kita ngomong lisan saja gampang, gerakan saja ya. Jadi sholat itu kita itu langsung sama Allah, fokus ya, hadirkan hati, pikiran, badan kita. Bukan badan kita, banyak orang kewajiban, makanya makna sholat yang harusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu tidak berlaku bagi orang-orang yang hanya sekedar menggugurkan sholat saja. Kenapa banyak orang yang sholat tetap korupsi?
Banyak orang yang sholat nggak peka dengan orang miskin, karena itu tadi hanya sholat saja gitu ya. Nah, tidak menjadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai tameng. Nah, padahal as-sholatu aimaduddin. Sholat itu pokok tiang agama. Ya, kalau ngomong, ya dia itu sholat kok padahal, tapi kok kayak gitu ya. Nah, nauzubillahi min dzalik. Maka ayo muhasabah, evaluasi sholat kita. Tidak membawa sholat itu dalam dirinya. Iya, tidak menghadirkan hati dan pikirannya. Saya yakin kita juga pernah seperti itu. Waktu sholat, ya, bisnis ngapain ya? Oh ya tadi ini, oh ya saya naruh ini di sini. Nah, itu berarti itu dah tandanya. Berarti sholat itu gerakan, ulangi lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim, baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Dalam hati itu siapkan diri. Jangan juga sholat itu di akhir waktu, cepet-cepet. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, neraka wail bagi orang yang melalaikan sholatnya. Nanti dulu masih ada waktu. Nah itu takhir namanya ya. Jangan sampai. Terus belum menunaikan sholat dipanggil lagi sama Allah. Nah gimana coba? Itu masih punya sholat itu tadi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Perintah dari qiyamul lail. Fatahajjat bihi, bertahajudlah. Ya, bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda. Yaitu apa? Tempat yang sangat istimewa itu khusus bagi orang yang qiyamul lail. Ya, jadi orang yang melakukan sholat malam itu, masya Allah, pagi harinya itu diberikan kebahagiaan, hatinya itu tenang, kesehatan, lapang. Tapi kalau orang ini terketiduran, nggak sholat malam, bangun kesiangan, rupek pikirannya ini, terus badannya sakit semua, benar nggak? Bener banget itu, kita ngalamin kayak gitu ketidur kok kayak udah tidur panjang tapi tambah capek. Nah tidurnya ndak berkah. Maka sedikit tapi berkah tidur itu. Sebelum tidur tuh ada ritual-ritual, jangan langsung tidur aja kali. Ya ritualnya itu kan apa yang diajarkan oleh Nabi, wudhu dulu, niat sholat malam. Ya Allah bangunkan saya. Jangan pede banget, coba hanya doa bismika Allahumma ya wa bismika amun. Ya Allah gitu. Udah nggak ada itunya gitu. Nabi, masya Allah, sholat malam sampai kakinya bengkak. Nangis Aisyah itu ngelihat kaki Nabi. Ya Allah, kita yang bengkak mata, banyakan tidur. Ya Allah, Nabi itu setiap hari minimal beristighfar 100 kali minimal. Yang sudah maksum dijamin masuk surga, sudah punya tiket surga. Nah kita ini istighfarnya jarang sekali, dosanya banyak, nggak kenal orang dalam, nggak kenal malaikat satu pun, nggak punya jaminan tiket surga. Gitu. Pede kalau tidur cuma bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Ya itu mau tidur aja, mau istirahat gitu. Tapi kita tidur tuh, ya Allah, alhamdulillah sudah waktunya mau ketemu sama Allah, nangis, baca surah Al-Mulk dulu ya, baca apa itu? Zikir itu sampai ketiduran, astagfirullah. Siapa tahu kita nanti pas tidur tuh tahu-tahu langsung mati kan, nggak tahu, bener nggak? Nah itu astagfirullah sampai ketiduran. Nah tapi kalau mau tidur tuh HP dulu. Jadi ngipinya itu ya tadi di HP itu. Ya kan? Sering kayak gitu. Kok sampai mimpi-mimpi karena tadi mimpi itu baca HP. Tapi kalau baca istighfar, mimpinya itu petunjuk dari Allah, diingatkan. Ada orang yang cerita, saya itu berturut-turut 3 hari mimpi mati terus tadi. Mimpi di kuburan tuh ini, disiksa ini. Benar. Kenapa?
karena saya takut sekarang mau tidur istighfar itu katanya gitu. Tidak apa-apa, tapi habis itu tenang jiwanya itu ya, tenang. Tidak ada orang yang bisa merasakan ketenangan batin kecuali orang yang melaksanakan qiyamul lail. Tidak seperti di siang hari. Mau tobat seperti apa di siang hari, tidak seperti di malam hari. Keberkahan sulusul lail tadi, Masya Allah. Bahkan nanti malam Lailatul Qadar salah satu tanda itu hudu, ndak hujan, ndak panas, tenang hawanya itu, tenang sekali, Masya Allah. Nah itu maka Nabi itu, para Nabi waktu malam 21 itu membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk apa? Sholat berjamaah untuk iktikaf. Bahkan Nabi-Nabi itu menjauhi istrinya ya, menjauhi istrinya ya. Kalau malam 1 sampai 20 itu ya berpahalalah. Kalau sahur itu jadikan pahala, jangan sampai kelolosan di siang hari. Nah kemarin ada yang bertanya itu di siang hari, Allahu Akbar, saya harus jawab apa ini ya. Itu sudah beberapa orang tanya itu kelolosan di siang hari. Dikira jima di siang hari itu jima yang sesungguhnya, tapi jima itu kan mencium, itu tidak boleh ciuman, kan ciuman saja Ustaz. Astagfirullahaladzim, salah ilmunya ini. Jadi Nabi itu pernah mencium Aisyah saat berpuasa, tapi mencium kening saja. Jangan coba-coba niru kayak Nabi, gaya banget. Nanti kalau nggak kuat ya, iman Nabi itu kuat gitu. Nah ini, sampai kemana-mana gitu ya Allah. Kalau sampai kemana-mana baik. Nggak bersalah juga kan. Sampai jauh itu, kecuali satu enggak. Pokoknya dia itu dikiranya hanya ndak memasukkan saja, tapi semua dilakukan. Astaga, batal, saya bilang. Udah nggak saya jawab lagi, batal itu. Tapi mungkin belum sampai ya orangnya. Allahu a'lam bishawab. Tetap sebodoh-bodohnya orang belum sampai ilmu ya, sampai kayak gitu ya gitu. Jadi nggak boleh ya. Makanya jauhin istri itu ya, jauhin gitu ya. Jadi ya Allah gitu. Orang-orang Ada juga sih beberapa yang memang katanya laki-laki itu memang katanya yang Iya. tidak bisa menahan. Tapi kalau puasa ngomong saja nggak boleh. Mohon maaf ya. Kita ngomong-ngomong, mohon maaf, sama seperti kita ihram. Tidak boleh WA suami atau istri atau pas haji. Ini ya pakai bahasa-bahasa sayang kayak itu, jangan gitu. Nanti kesetrum itu. Nah, orang puasa atau ihram itu kan menahan hawa nafsu, benar nggak? Orang yang ihram tuh ya Allah, berat godaan laki-laki itu, banyak yang bilang berat laki-laki itu. Ya ustadz nih yang cerita. Ya Allah, gimana kita ini laki-laki normal pakai pakaian ihram, nggak pakai celana dalam. Lihat tawaf itu sesekan orang cantik-cantik. Nah imannya kan teruji mereka kan. Ya Allah, terus istrinya lagi WA pakai sayang aku. Jadi bener. Dan itu kemarin disampaikan waktu kita sertifikasi manasik haji itu, jadi harus disediakan kamar khusus bagi orang yang haji, kamar samawa itu setelah mereka melaksanakan ibadah haji, meskipun gantian hanya setengah jam karena banyak yang marah-marah gitu ya. Kan istrinya itu halal kok nggak boleh, dan kamarnya terpisah, maka itu disediakan ya itu makanya kita dulu juga ingat, karena saya dulu masih mahasiswi, jadi nggak ngerti dulu itu pas jadi petugas haji, pas mahasiswi nggak ngerti kendala jamaah pada darah tinggi itu kenapa, ternyata itu baru terjawab kemarin di pelatihan itu. Insya tahun ini kalau Allah izinkan, alhamdulillah sudah ada SK-nya untuk petugas haji ini. Nanti membantulah para jamaah haji itu, termasuk permasalahan. Makanya ibu-ibu ya, di malam 1 sampai 20 itu kasih jatah
sahurnya, Bu. Kasih jatah sahurnya. Jangan males, jangan bilang puasa nanti, puasa itu siang ya. Tuh, nah itu. Jadi itu gitu ya. Memang harus tegas banget ya. Harus ya kayak itu. Nah, tadi kembali lagi ke qiyamul lail ya. Orang-orang yang alim dekat dengan Allah itu tatajafa junuduhum anil madaji, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur di malam hari. Tidur itu sedikit aja sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan nuruti ngantuk. Mohon maaf ya, ngantuk ini apalagi puasa itu. Puasa itu lebih ngantuk daripada nggak puasa, bener nggak sih? Kalau saya gitu. Darahnya tuh Ya, oh ya, maksudnya lebih ngantuk daripada nggak puasa. Lah itu mungkin dari segi kesehatan. Nah, pertanyaannya kan setan-setan ini udah diikat kan? Apakah ada setan yang lupa diikat? Kan nggak mungkin kalau Allah yang mengikat, kalau kita lupa. Nah itu makanya hawa nafsu kita itu ya. Jadi ganti setannya itu diri kita sendiri nih. Ya Allah, ngantuk. Ya dilawan. Habis subuh tadi buka semua jendela, semua pintu buka. Kalau masih ngantuk jalan itu di luar rumah itu jalan tuh. Bawa musafnya. Kalau sekali sehari bisa memerangi ngantuk setelah subuh atau setelah sahur itu, insya Allah nanti bisa terus. Tapi kalau sekali itu menyerah, tidur lah. Itu setiap hari akan kayak gitu. Kenapa sih kesehatan tidak bagus? Karena ada hadis. Pagi itu keberkahan umatku itu di pagi hari, kata Nabi. Jadi kalau kita kelolosan pagi tidur maka berkahnya hilang. Nah, berkahnya hilang. Itu ya. Kalau orang ngomong kayak gitu, tapi ini hadis beneran gitu. Maksudnya keberkahannya itu di pagi hari. Jadi jangan sampai itu. Ya kan nggak ada salahnya, nggak salah, nggak dosa juga gitu. Tapi kan ada keberkahan di situ gitu. Jadi eman. Makanya tadi lawan dengan apa? Kalau ibu-ibu sih insya Allah banyak kegiatan kayaknya pagi hari itu ya. Bersih-bersih lah, zikir pagi sore. Tugas. Nah, maka tatajafa junubuhum lil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka benar-benar mengharapkan, takut sama Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, menangis di malam hari ya. Banyak ya tanda-tandanya orang yang istiqomah qiyamul lail. Kadang sama Allah itu diasarkan, apa asar itu? Bekas dari apa itu sini ya, dahinya, ada mukanya ya, wajhun malihun, mukanya itu bercahaya, wayadun sahiyun, tangannya suka memberi ya, wa qalbun taqiyun, hatinya itu menjadi hati yang takwa. Itulah manfaat dari qiyamul lail itu banyak sekali. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita lanjut? Nggih, silakan.